Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatana Misaki dari kelas 10 PPLG 7 absen 12. Saya dari SMK Telkom Purwokerto. Saya akan mempresentasikan tentang startup. Nah, startup yang saya ambil kali ini adalah startup Bukalapak. Nah, apa sih itu Bukalapak? Bukalapak adalah suatu perseroan terbatas yang salah satu jenis usahanya bergerak di bidang portal web. Bukalapak dalam hal ini menyediakan platform perdagangan elektronik atau e-commerce di mana pengguna dapat melakukan transaksi jual beli barang dan menggunakan berbagai fitur layanan yang tersedia. Setiap pihak yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat mengakses platform Bukalapak untuk kemudian membuka lapak, menjual barang, membeli barang, menggunakan fitur atau layanan, atau hanya sekedar mengakses atau mengunjungi platform Bukalapak. Sebagai penunjang bisnis dan penyedia platform perdagangan elektronik, Bukalapak menjamin keamanan dan kenyamanan bagi para pengguna. Sejarah Bukalapak. Mulanya perusahaan ini dibentuk oleh pemilik brand shopping lokal melalui grup pemilikannya yang didirikan oleh Ahmad Syaki, Nugroho Heru Cahyono, dan Muhammad Fajrin Rashid pada tahun 2010. Bukalapak awalnya merupakan toko daring yang memungkinkan para pelaku usaha kecil dan menengah atau UKM untuk merambah ke dunia maya. Perusahaan tersebut kini telah melakukan ekspansi ke berbagai lini bisnis lain, termasuk membantu meningkatkan penjualan para warung tradisional lewat layanan mitra Bukalapak. Pada tahun 2010, Bukalapak masuk ke dalam jajaran startup unicorn Indonesia. Kemudian cara kerja Bukalapak. Cara kerja Bukalapak adalah dengan memberikan rekomendasi produk yang relevan, menawarkan penawaran khusus, dan menyediakan konten yang dipersonalisasi. Bukalapak dapat meningkatkan keterlibatan pengguna dan membuat mereka merasa dihargai. Kustomisasi ini membantu menciptakan pengalaman pengguna yang unik dan memberi keunggulan Bukalapak kompetitif. Selain itu, Bukalapak memperhatikan interaksi sosial dan umpan balik pengguna untuk meningkatkan UX. Mereka menawarkan ulasan produk dan fitur penilaian yang memungkinkan para pengguna berbagi pengalaman dan membantu pengguna lain memberikan keputusan pembelian. Dengan begitu, Bukalapak menciptakan hubungan yang lebih kuat antara bisnis dan penggunanya, yang memperkuat kepercayaan dan kepuasan pengguna. Selanjutnya, cara bertahan startup. Cara agar startup Bukalapak tetap bertahan adalah dengan upaya penaikan penjualan terus dilakukan. Hal ini tidak terlepas dari fitur-fitur yang disediakan. Aplikasi berbasis mobile dan web ini memberikan berbagai kemudahan kepada penggunanya. User-centered design menjadi salah satu rahasia bagaimana Bukalapak dapat bertahan bahkan semakin berkembang. Penerapan unsur-unsur interaksi manusia dan komputer sangat berpengaruh signifikan bagi Bukalapak. Perkembangan Bukalapak hingga saat ini. Setelah 1 tahun berjalan, Bukalapak mulai banyak dilirik oleh investor perusahaan. Pada tahun 2012 sampai 2014, Bukalapak sendiri mendapat investasi dari perusahaan-perusahaan. Di tahun 2015, masuklah grup MTech melalui anak perusahaan bernama PT Kreatif Media Karya. Setelah banyaknya investor, Bukalapak semakin maju dengan pesat dengan bukti banyaknya penghargaan yang diraih. Puncaknya di tahun 2017 dan juga 2018 berupa penghargaan Ahmad Bakri 16 2018, YouTube Pulse 2018, dan masih banyak lagi yang lainnya. Di tahun 2019, ada seorang peretas yang mengklaim telah mencuri data dari pengguna Bukalapak. Namun, untuk Bukalapak sendiri mengklaim jika tidak ada data nasabah yang dicuri. Kemudian di tahun 2019, ada lagi cobaan berat yaitu adanya PHK pada karyawan Bukalapak yang kabarnya mencapai ratusan yang terjadi di bulan September. Kabar mengejutkan lagi ketika di tahun 2020 Ahmad Syaki yang dulunya sebagai CEO Bukalapak
pada akhirnya digantikan oleh Rahmat Kaimuddin. Ahmad Zaki sendiri pada akhirnya hanya fokus sebagai penasihat Bukalapak dan juga menjadi tes startup mentor. Dan sampai sekarang ini Bukalapak terus berkembang dan juga berinovasi menjadi situs yang lebih baik lagi demi memenuhi kebutuhan pengguna dari segala bidang usahanya. Nah, jadi kesimpulannya, Bukalapak adalah perusahaan perdagangan elektronik di mana pengguna dapat melakukan transaksi jual beli barang. Cara kerja Bukalapak ini adalah dengan memberikan rekomendasi produk relevan, menawarkan penawaran khusus, dan menyediakan konten yang dipersonalisasi. Selain itu, Bukalapak memperhatikan interaksi sosial dan umpan balik pengguna untuk meningkatkan UX. Mereka menawarkan ulasan, produk, dan fitur penilaian yang memungkinkan pengguna berbagi pengalaman dan membantu pengguna lain memberikan keputusan pembelian. Dan cara supaya startup ini tetap bertahan adalah dengan upaya penaikan penjualan terus dilakukan, dan hal ini tidak terlepas dari fitur-fitur yang diberikan. Mungkin hanya itu yang saya dapat presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.